Andi sudah, Liliani sudah ya, sudah masuk. Ya, jadi nanti kawan-kawan yang belum masuk itu agar diinformasi, usahakan dimasukkan. Itu yang pertama terkait dengan upaya penjaringan alumni ya. Kalau penjaringan alumni pertama saya dulu ya banyak cerita Pak ya. Jadi saya juga di sini bukan orang baru tapi agak lama juga. Jadi saya setiap momen pengajian, isi pengajian di Pengambengan misalnya di Tegal Badeng, biasanya terakhir saya ngomong, saya alumni Sidogiri, barangkali ada kawan-kawan, teman-teman di sini yang kenal dengan salah satu alumni Sidogiri, tolong bisa menghubungi saya. Akhirnya muncul di Pengambengan, telepon saya, Pak Ustadz, ada nih teman Ustadz alumni Sidogiri. Oh ada, punya, siapa namanya? Purwanto. Siapa namanya Purwanto? Oh iya Pak, gitu. Dapat berapa hari saya hubungi Pak Saiful. Jadi setelah saya hubungi, kemudian Pak To gitu. Dan akhirnya saya hubungi Pak Saiful, saya hubungi, dia datang ke rumah. Saya tanya, kenalan kan itu ya? Saya kenalan, ternyata si Purwoman namanya. Tapi setelah tulis namanya si Purwanto. Ya. Ini bagian dari cerita bagaimana saya ingin tidak sendiri ya. Jadi sampai sekarang ini sudah mulai banyak. Barangkali kita bisa dianalisa mungkin beberapa tahun ke depan akan semakin banyak. Walaupun seberapapun mondok mungkin seberapapun mondok sama ya. Ada alumni yang sepuh sebenarnya, cuman pertimbangan sesuatu dan lain hal memang saya tidak undang karena pertama karena kita muda-muda semua ya. Jadi ada yang pernah mondok Sidogiri 40 hari, namanya Pak Haji Basar ya. Jadi musola di pertigaan itu 40 hari dia dulu. Ceritanya dia mondok ke Ki Hamid, tapi sama Ki Hamid diantarkan ke Sidogiri. Entah salah apa nggak tahu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Lagi Hamid kan seperti itu beliau. Kalau ada kesalahan apa, mungkin niat apa, tidak cocok pasti diantar sesuai dengan hatinya. Tapi tetap faktanya ya cuma 40 hari. Tapi tetap namanya alumni ya. Kemudian di Tegal Badeng sudah wafat, yaitu Haji Jailani almarhum ya. Jadi sebenarnya ada dari dulu tuh ada, cuman memang tidak kenal ya. Saya masuk ke sini 2006 tidak kenal Sidogiri. Masyarakat ada yang kenal. Bahkan yang sudah alumni Ki Hamid banyak di sini, tapi tidak tahu Sidogiri. Aneh memang. Alumni sendiri nanya ke saya, Ustadz Sidogiri itu mana ya? Jawa Tengah ya. Iya ini pada alumni Ki Hamid. Dan itu kan aneh kata saya. Jadi saking dari asingnya Sidogiri. Alhamdulillah sekarang sudah Banyu Biru ada, ya Pengambengan ada, ditambah dengan Ustadz ini saya ganteng dewe di Pengambengan sekarang tambah rame ya. Habis ini banyak alumni yang akan masuk ke Sidogiri ya. Nah kemudian sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita bicara hal-hal yang lain, paling betul poinnya adalah kumpul-kumpul. Maka ini program apa yang harus kita jalankan ya, mengingat mungkin agak sulit sih mau ketemu tuh agak sulit, bukan tidak bisa, agak sulit karena ini teman-teman ini ada yang dihubungi sudah 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu ya, memang minta dengan hormat agar meninggalkan segala aktivitas terlebih dahulu ya. Kita ingin kemarin itu membuka grup itu hanya ingin istighosah saja ya, ingin istighosah saja sebulan sekali atau 2 minggu sekali, terserah, yang penting agak momen kumpul-kumpul. Nah ini yang mau saya pasrahkan ke kawan-kawan semuanya, bisa ndak kemungkinan itu dilakukan ya, itu loh. Yang paling penting di situ ya. Kalau masalah yang dibaca tadi sudah dapat ijazah ya, tinggal ambil cetak buku panduan, kitab panduannya gitu. Ya mungkin untuk momennya barangkali bukan sekarang, jadi hanya informasi awal, mungkin setelah Ramadan ya. Kalau memang Ramadan mau bikin gebrakan silahkan, mungkin alumni mau kumpul kemana
Semisal ya haul pasti ya. Pertama haul siap. Siap. Ya, biasanya haul setiap tahun sih saya ngadakan, saya yang undang maksudnya ya. Jadi monggo mungkin tahun ini mau ditaruh di Melaya misalkan, ya silakan. Ya. Ya. Jadi silakan, itu yang penting karena memang apalagi situasi saat ini memang tidak bisa ke Sidogiri, monggo ditaruh di sini ya. Jadi untuk selama ini kita memang ngadakan sendiri, saya ngadakan sendiri di tempat ini. Biasanya ngundang wali santri Sidogiri ya, wali santri Taulik mah kan, sama teman-teman. Wali santri Taulik mah kan pengajian umum ya, wali santri si informasi. Jadi biasanya tepat sama barengan dengan Sidogiri tanggal 20 ya. Mungkin itu nanti yang bisa diusahakan pertama. Setelah itu baru kita buka acara istighosahnya di setelah Syawal. Itu mungkin ya. Ya, ada yang mungkin yang lain barangkali teman-teman ada usulan teknis atau apa barangkali. Yang penting teknis. Ada kumpul setiap bulan sekali. Sumbangan tadi untuk bela pesantren. Untuk bela pesantren. Teknisnya. Ini bagaimana teknisnya? Jadi mungkin sebagian sudah dengar, sebagian belum kenal. Tadi sudah disampaikan, mungkin ada yang belum paham. Jadi dari Mas Dwi, Mas Nawawi itu kita dirangsang ya, seberapa peduli kita terhadap pondok pesantren Sidogiri. Ya, beliau bukan nyuruh 2000 tuan, enggak. Sebenarnya kalau 2000 saja, nah gitu. Jadi bahasa itu apa ya? Sebenarnya kalau bisa lebih tidak masalah. 2000 tiap hari berarti 60.000 ya. Ya mungkin bagi sebagian orang barangkali itu kecil ya. Bagi sebagian yang mungkin agak berat ya. Intinya seberapa peduli kita kepada pesantren ya. Mungkin ada sedikit kisah di mana kobaran api tidak bisa disembur dengan apa ya? Burung. Tapi bukan itu yang dinilai ya. Tapi upayanya, ya, usahanya yang jadi nilai sendiri. Barangkali di situ dari beliau untuk kita semuanya. Ya, untuk saya ya terus terang, untuk karyawan sih dipotong setiap bulan sudah ada kesepakatan. Ya, jadi untuk karyawan BMT sudah ada kesepakatan dipotong setiap bulan. Ya. Jadi monggo nanti itu bisa diupayakan. Kalau mau tanah teknis silakan, mungkin mau buka rekening semuanya di BMT enak juga. Ya, jadi kita dimohon kita diminta agar bisa peduli dengan pesantren. Ya, terlepas ini memang alumni yang mohon maaf ya, mungkin para asatid yang dari jauh dari Pasuruan sudah menjadi orang sini, dari Madura dan sebagainya. Alumni kita yang ada di Jemberana rata-rata sebentar ya. Sebentar, ada yang 1 tahun, ada yang setengah tahun, ada yang ya, tapi tetap namanya alumni. Itu yang paling penting, itu alumni. Saya sampaikan tadi contohnya Pak Haji Basta 40 hari alumni. Ya, alumni. Mungkin itu Pak dari saya. Kalau ada yang disampaikan selain informasi ini kita tutup. Ada sampaikan? Monggo. Gimana? Waktu longgarnya biasanya hari apa? Sekiranya ini longgar semua gitu. Ini hanya informasi awal ya, jadi catatan saja sama sekretaris. Yang padat ketua sama sekretaris saja. Malam apa gitu ya? Iya. Malam apa, minggu keberapa, ada apa gitu kan? Iya. Biar jadi catatan, nanti diingatkan nanti di grup kan sudah punya. Ya. Plus anak kok katanya. Jumat malam Sabtu terang bulan. Biar orang pantai biasanya pasti sunahnya terang bulan. Bisanya. Ya itu malam minggu itu biasanya itu. Malam apa? Kali Bang Yasin malam minggu biasanya. Malam apa? Malam Jumat. Malam minggu.
Malam minggu seminggu sebulan sekali. Atau malam Sabtu sebulan sekali. Minggu ketiga. Ya, sekarang nih, udah ada kegiatan minggu dah. Catat Pak Burkon, ini keputusan awal ya. Malam minggu ada kegiatan masalah nih. Apa itu? Rugi masalah. Sebulan satu kali. Sebulan sekali Pak, sebulan sekali. Sebulan sekali masalah nih. Minggu pertama. Yes, ayo. Setuju. Ya. Biar Malam minggu. Malam minggu. Dia yang turunnya cuma 2 tuh, enggak ada yang malam mingguan kok. Itu dia. Umpat, lima, datenguan sebelah. Istiwasa saja, ya. Kalau nanti dilanjutkan dengan bincang-bincang di konsep dengan halako. Nyetok cukup kebagian. Waktunya malam minggu setiap. Kalau malam minggu ya pasti malam Pak. Jam pas apa karet? Jam berapa, Pak? Iya. Kalau dari Isya tuh biasanya sampai ke 9 biasanya baru mulai. Nah, iya. Pengalaman itu. Kalau pada maghrib nanti Isya bisa dimulai. Pada maghrib. Kalau yang enak memang itu maghrib berjamaah di tempat, walaupun tetap jamaah di rumah, tapi dia gopo berangkatnya, gitu loh. Biasanya seperti itu pengalaman. Iya, nah, sore berangkat. Tempatnya? Ya tempatnya keliling, bisa request lah. Oh saya ngeruah di rumah, tempat di rumah, nah, seperti itu. Ya bisa, tapi untuk dakwah kalau bisa mungkin di musola atau masjid tidak apa-apa. Asal jangan melibatkan takmir untuk menyiapkan konsumsi. Itu aja. Nanti mana tempat-tempat saya mau marah. Ya, itu intinya kan di situ. Mau adakan di sini istighosah untuk apa yang disiapkan? Tidak perlu, kita sudah bawa buah masing-masing. Dibagi yang nyediakan pasien baru. Pak Daud, monggo Pak Daud. Ada usulan? Gimana? Malam ini bukan tadi di PK Jemberana kita selaku bendahara itu sudah diamanahkan dana sebesar 1 juta. Nah, itu juga menjadi banyak. Ya, itu tidak tahu kita akan mengelola seperti apa. Yang jelas perlu apa namanya? Ya rembuk dari kawan-kawan lah. Mau digimanakan dana ini? Iya. Dana 1 juta tadi saya dikasih di PK Jemberana. Ya dari PW. Kasih 1 juta. Ya Pak mau dibagi. Mulai rusak. Buat kaos. Buat kaos. Bisnis kan ini bisnis. Jadi uang 1 juta itu gimana caranya biar ada kalong Pak, bukan biar habis ya. Kaos, Pak. Kaos, Pak. Kaos 7. Tapi tadi bahasanya Pak Roni itu kalau memang itu digunakan untuk kegiatan IAS itu monggo, tidak masalah. Yang penting laporannya itu kita jelas. Bukan kita cuma sekedar ketika ada misalnya Mustafa narik untuk dijadikan apa di rumahnya ada kegiatan ya mungkin kita karena ini untuk kegiatan IAS kita mungkin bisa juga menggunakan dana itu apa seperti apa ya tidak ngerti dan biar tidak satu sisi dengan adanya beban kepada alumni biasanya itu kan segen-segenan kalau bahasa sini ngambil itu segen bagaimana gitu. Padahal kalau misalnya dikasih dana terus ditaruh di rumahnya mau kadang kan gitu kan. Terkadang terkait dengan adanya dana ketika kita misalnya ya, di rumah saya ditaruh misalnya, ini contoh saya. Terkadang berpikirnya seperti itu Pak. Gitu. Sehingga kadang itu vakum, tidak bisa jalan lagi. Ya kalau misalnya dari dana misalnya yang dikumpulkan itu tetap tercatat oleh sekretaris, kemudian diagendakan untuk apa? Misalnya diagendakan untuk acara ini, ya tidak masalah.
Yang jelas kalau menurut saya itu lebih baik ya kalau ada agenda acara seperti ini ditaruh di musola lah. Ya, ditaruh di musola terdekat rumah itu. Misalnya di saya di Muara ditaruh di musola. Tujuannya apa? Masyarakat yang ada di sekitar itu tahu. Dananya dari mana? Dana yang ada kita peroleh dari iuran itu. Ya, sehingga iuran ini itu ada masalahnya yang dikembalikan kepada masyarakat. Kalau cuma di rumah-rumah ya mungkin cuma orang rumah saja yang tahu gitu. Ini sekedar usulan, ya sekedar usulan. Sehingga ya harapannya itu dari dana itu kita bisa digunakan untuk ya hal-hal kegiatan, misalnya ya paling tidak ketika habisnya habisnya istighosah misalnya. Di sini kan ada Ustadz Zaliman, ada Ustadz Furqon, ada pengajian sedikit. Yang kita undang bukan cuma kita gitu. Yang kita undang bukan cuma ya alumni, ya bahkan masyarakat yang sudah sering ada di musola itu, yang sudah jemaah di sana itu kita anjurkan ikut ya. Tujuannya ya kayak tadi, kalau waktunya itu habis maghrib, yang jelas jamaah masih ada gitu. Kalau setelahnya isya biasanya sudah bubar. Itu sekedar usulan ya, monggo kepada ketua bisa ditanggapi. Ya, terima kasih. Jadi intinya sama kan, kita lebih mengarah kepada masyarakat. Pertama syiarnya lebih kelihatan, cuman catatannya tidak melibatkan atau memberatkan kepada masyarakat. Seperti halnya kita mengadakan pengajian bulanan, bertempat di masjid ini, tapi masyarakat sempat tidak dilibatkan apa-apa. Itu. Jadi karena memang selama ini Sidogiri tanggapan orang sini saja, mohon maaf, tanggapan orang sini saja. Jadi ketika acara Sidogiri itu sudah paham, Sidogiri itu hanya kalau bisa memberi, bukan minta. Itu sudah dipahami. Maksudnya seperti itu Ustaz. Seandainya masyarakat juga mau memberi terkait dengan kegiatan itu, ya jangan kita tolak lah masalahnya. Tapi yang jelas ya kata tadi, tidak ya langsung moro-moro, tidak usah bawa apa-apa misalnya. Misalnya kita kan koordinasi kepada ya siapa yang punya masalah, Pak, di sini akan diadakan kegiatan yang dari IAS. Biasanya kegiatan seperti ini kan gitu. Ada anu Ustaz. Ya, kalau masalah itu kan kita biasanya ada, gitu cuma ada. Kalau di sini mau kan itu kan terserah kan ini. Kalau misalnya dari masalah sekitar mau memberikan ya tidak masalah menurut saya. Terima kasih, itu hanya teknis ya. Mungkin yang paling pas itu adalah waktu 1 bulan sekali. Kira-kira ancang-ancangnya malam minggu ya. Malam minggu sebelum maghrib, setelah maghrib. Berarti ya maghrib jamaah di lokasi. Nah, terus malam, catat ya, malam minggu itu waktu tanggal dan lain sebagainya, terang bulan, minggu pahing, minggu pon, minggu manis, itu dijadikan alat untuk modal. Kalau menggunakan pasaran otomatis 36 hari. Kalau menggunakan minggu pertama, minggu terakhir, minggu kedua berarti 9 kurang sedikit. Apa setiap bulan pastinya gitu. Itu maksud saya seperti itu. Kalau menggunakan pasaran berarti totalnya bukan setiap bulan tapi 36 hari. Paham ya? Jadi misalkan ambil Jumat Legi ketemu Jumat Legi itu 36 hari. Udah hafal legian. Sebulan lebih. Iya. Itu biasanya menjadi catatan rutinitas dari pesantren-pesantren atau siapa di majelis-majelis di Jawa seperti itu. Sehingga kalau ya misal kemarin Ratamim misal kemarin memang menganjurkan rutinan itu seperti itu dan tidak akan pernah benturan gitu, dengan rutinan yang ada di tempat, karena di tempat itu juga rutinannya menggunakan pasar. Jadi setiap bulan itu ada, kecuali pas harinya gitu. Malam minggu, nah tinggal nanya malam minggu apa? Legi, tidak bisa, saya punya kegiatan gitu.
Seperti itu. Jadi menggunakan pasaran tidak ada masalah. Cuman lepas kalau menggunakan terang bulan pasti pokoknya ingin terang bulan tidak kena itu. Sekarang ini kena terang bulan, bulan depan pastinya kena gelap sudah. Ya. Itu karena dari tanggal 15 pasti larinya ke tanggal 22, 21. Besoknya lagi pas gelap. Sedang asik-asiknya orang nyari. Ya. Tinggal itu aja, tinggal tiap bulan menggunakan apa gitu. Yang penting sekarang estimasinya malam minggu dah. Nanti kita share di grup. Ya, kita sepakat aja. Insyaallah mulai dari setelah Ramadan ya, kita mulai eksis itu istighosah. Mudah-mudahan dapat barokah masyayikh. Mungkin itu saja. Ada yang sampaikan? Teknis bela pesantren. Oh iya, gimana teknis pesantrennya? Ada tanggapan? Dari kota Iya kota. ke masing-masing. Apa kita anu kotak sendiri di rumahnya? Iya. Lebih bagus itu. Kota rumah makan. Hah? Nggak, amplopnya bisa sebulan sekali diantarkan. Ini kan cuma sekian orang. Silahkan mungkin di rumah saya nyiapkan kotak sendiri 1000, 2000 punya taruh. Nanti sebulan sekali ada yang Kasih stiker. store. Ya, saran saya sesuai dengan, mohon maaf ini kebiasaan saya di Tauling ya. Memang amplop itu tidak dikasih nama, tidak dikasih apa. Setiap ini sudah sekian tahun. Jadi yang penting tuh wajib nyetor. Ya, diwajibkan nyetor berapapun dan siapapun orangnya datang. Gitu. Jadi kita ngumpul bareng-bareng ya sudah taruh amplopnya, nanti dihitung ya sudah beres. Nah. Itu antisipasi malu, antisipasi apa kan gitu. Gitu. Antisipasi ria juga. Ya. Itu. Terus setiap pertemuan itu ya, diusahakan ada absensi sehingga kita tahu mana yang aktif mana yang tidak. Karena gini Ustaz, karena ini menjadi laporan ya PK yang mana itu lebih banyak. Ini anunya sekretaris sebetulnya. Nanti ketika mana PK itu anggotanya yang lebih kompak dengan PK yang tidak, sehingga misalnya di sini kan sudah dibentuk PK ya di Jemberana. Kemudian dengan anggota kan kita tahu di sini sendiri anggotanya sekian, di daftar absensi ternyata yang hadir cuma sekian. Itu kita laporkan, kegiatannya cuma dihadiri orang ini. Itu biar juga jadi apa ya? Kita biar lebih semangat lah. Oh tahu lah. Absen online. Itu catatan sekretaris. Ya. Yang penting kawan-kawan tahu saja ini kan secara teknis ya seperti itu yang diinginkan oleh pengurus pusat PW kan ke bawah. Gitu. Di saat itu kan kayaknya sudah ada nih, sudah pikirannya di rumah soalnya tak sibuk. Ya. Terima kasih atas waktunya semua teman-teman sahabat Pak Daud dan lain-lainnya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, kedatangannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan seiring ridha Allah Subhanahu wa taala dan di dalam ridha masyayikh serta barokahnya. Al-Fatihah. Thank you Amin ya. Untuk ini masih jalan Pak ya. Mungkin ada yang teman sahabat atau yang mau masih jalan ya. Selain yang 1000-2000 ini hibah. Kemarin Dani ya, cuman lupa sertifikatnya. Ya, sudah saya setor, cuman sertifikatnya lupa ada di bawah. Ini yang 5 juta bapaknya Adam ya. Jadi kemarin punya Pak Adin sama punya Dani sepertinya yang belum lupa ada di bawah katanya. Ya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.